Assalamualaikum, sugeng pinanggihan malih kalih kula Bangkong masih bersama petualang jelajah alam. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak penjenengan semua untuk menjelajah sebuah situs yang dulu pernah viral kira-kira tahun 2019 ketika proses pembangunan tol Malang Pandaan. Di tengah perjalanan kita dari arah Buring atau Gor Kenarok, kita melewati sebuah persawahan yang di situ ada tontonan yang sayang untuk kita lewatkan. Sambil saya menyampaikan keberadaan situs ini, kita bisa menyaksikan tontonan berikut ini. Kita mungkin masih ingat ya, pertengahan Maret 2019 warga Kota Malang khususnya umumnya di wilayah Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan situs tepat di tengah proyek jalan tol Pandaan Malang. Situs berupa struktur bata kuno itu diyakini merupakan bangunan suci yang menghadap ke arah Gunung Semeru. Dan nama untuk situs itu adalah Sekaran. Pemberian nama itu mengacu pada nama dusun setempat. Situs Sekaran itu ditemukan berupa susunan batu bata kuno beberapa waktu lalu di tengah pengerjaan tol. Lokasinya berada di dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, atau kilometer 37 sampai 700 ruas tol Pandaan Malang. Selain struktur batu bata kuno, di sekitar lokasi juga banyak ditemukan benda-benda cagar budaya lain, di antaranya uang gerobok, beberapa barang berlapis emas, kocok benggolo, dan benda kuno lainnya. Ada juga koin yang berasal dari RRT Cina ya, pada masa dinasti Song. Kalau kita melihat di Wikipedia, catatan dari Wikipedia, dinasti Song itu memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai 1279 sebelum Tiongkok diinvasi bangsa Mongol. Sementara di Jawa, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari atau Singhasari pada tahun 1222. Dan raja terakhir adalah Kertanegara yang berkuasa antara 1254 sampai 1292. Sementara bisa disimpulkan berarti situs ini ada kurang lebih sekitar 750 tahun yang lalu. Kalau melihat dari beberapa daerah di sekitaran situs Sekaran ini, itu ada beberapa desa yang mungkin bisa diperkirakan daerah ini adalah daerah pura ya. Pura itu adalah tempat ibadah untuk agama Hindu waktu itu. Karena ada 4 desa yang kebetulan masing-masing desa itu juga menggunakan nama pura. Itu ada Sekarpuro, ada Madyapuro, ada Lesanpuro, dan ada Ngadipuro. Semuanya menggunakan nama Spuro. Berarti bisa jadi dulu daerah ini adalah daerah tempat permukiman kuno Pramajapahit yang di dalamnya berdiri tempat peribadatan agama Hindu. Kita sudah berada di lokasi, kita sudah nyampe ini. Di seberang tampak pagar itu adalah tol, dan ini itu masuk karena
kita melewati sebuah makam, pemakaman. Berarti tempat ini memang berdekatan di sebuah pemakaman umum di daerah Sekarpuro. Kalau melihat dari daerahnya, gangnya ini namanya Gang Santren. Bisa jadi di sini dulu juga pernah ada pesantren, dan hingga saat ini kita temukan ada sebuah masjid besar di dekat situs ini. Saya juga mendengar cerita dari beberapa masyarakat di sini bahwa dulu pemilik tanah ini pernah mengambil bata-bata ya, diteplok kemudian dijadikan semen ya, dan itu beritanya menurut informasi dari masyarakat di sekitar sini ya bertrek-trek gitu. Bisa jadi yang tersisa ini hanya sebuah pondasi ya, hanya sebuah pondasinya saja. Menurut sejarawan Universitas Negeri Malang ya, Pak Dwi Cahyono, itu menyampaikan bahwa ada indikasi bahwa dulu daerah ini ya, Sekarpuro, Madhyapuro, Ngadipuro, Lesanpuro itu adalah merupakan perkotaan ya. Sejaknya abad ke-10 sampai abad ke-15. Ini lintas masa, situs lintas masa, tegas beliau. Perkotaan kuno ini diperkuat oleh keberadaan daerah aliran sungai atau das ya. Daerah aliran sungai Amprong dan sumber Jilu di lembah barat Gunung Buring. Irigasinya juga sangat baik dan warganya bisa mengakses air bersih dari sumber air yang sehat. Posisi lembah das Amprong ini berbentuk minder, menyerupai cacing. Tanahnya relatif rata, strategis sebagai ekonomi agraris. Desa-desa maju pada zamannya, menurut beliau. Dijelaskan keberadaan desa-desa Sima atau Perdikan kuno abad ke-10 sampai abad ke-15 Masehi. Itu tertulis di prasasti Pamintihan 1473 Masehi. Prasasti dikeluarkan untuk seorang pejabat kerajaan bernama Arya Surung. Selain itu, di selatan situs ada desa Kebalon atau Kabalan. Nah, desa itu disebut dalam Serat Pararaton sebagai sentra perajin emas masa akhir Imperium Majapahit, ada di Nagari Kebalon, di Karang Kebalon. Kalau kita menyusuri sungai ini ke arah selatan, mungkin nyambung ke Prasasti Turian ya. Itu kemarin juga sempat kita angkat di sebuah video. Di situ adalah merupakan peninggalan dari Ken Sendok ya, pada masa Mataram kuno yang berpindah dari arah barat ke wilayah Jawa Timur. Andaikan tidak ada perusakan ya oleh masyarakat dulu, karena memang ini terbuat dari bata yang dimanfaatkan untuk semen ya. Informasi ini banyak masyarakat yang mengatakan bisa jadi daerah ini adalah sangat besar, bisa jadi situs ini adalah tidak hanya sebuah bangunan gapura, tapi juga bisa jadi sebuah istana atau rumah pejabat kerajaan atau kedaton atau kerajaan besar atau kerajaan kecil. Nah, demikian penjelajahan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.